Swastiastu. Teman-teman, sekarang aku sedang berada di Ubud di tengah malam tenangnya malam Ubud. Kita akan bikin cara agar kalian semua tahu bagaimana cara menggunakan herbs and then resin. Herbs itu herbal, ada yang kita bisa temukan di sekitar kita untuk cleansing diri kita dan orang lain yang mungkin saja sakit secara energi. Jadi yang pertama kita bisa gunakan untuk cleansing dan clearing, itu kita bisa temukan dupa, dan ini sangat mudah dipergunakannya. Ya, dupa kita gampang beli dimanapun, cenderung kita bisa temukan kalau di Bali dimanapun bisa ditemukan ya, tapi kalau mungkin kalian di luar Pulau Bali, kalian bisa carinya di online store. Menggunakan dupa untuk cleansing cukup mudah caranya. Kita boleh gunakan 1, 2, 3, whatever jumlahnya sesuai dengan intention kalian. Untuk meng-cleansing energi biasanya aku gunakan 3. Langsung saja bakar. Ya, yang terpenting dari cleansing itu adalah niat. Harus set intention sedari sebelum Anda membakar. Jangan pernah tiup dupa. Kita tidak boleh meniup dupa. Kita gitu kan dupanya, supaya nafas kita tidak bersentuhan dengan si dupanya. Oke, caranya cukup mudah. Kita cleansing dulu diri kita. Setelah itu kita cleansing pasien atau orang yang ingin kita bersihkan, tentunya dengan intention. Kalau Anda sakit, bersihkan dia dengan energi, dengan niat, tentunya dengan niat ya. Jika pasiennya sakit di bagian tangan, kalian bisa urapi dia dengan asapnya. Ini adalah teknik smudging kalau di dunia witchcraft. Smudging, rasakan energinya. Kalau ada beberapa bagian yang sakit, misalnya begini, ya kita bisa salurkan energinya supaya energi negatifnya bisa cleansing. Ya, itu tadi untuk clearing energi negatif menggunakan dupa. Oke. Kita akan masuk yang kedua. Herbal selanjutnya kita bisa gunakan daun salam. Daun salam ini sangat mudah ditemukan dan memiliki efek cleansing yang sangat baik. Ya, dia juga sebagai manifestor ya. Jadi kalau kita taruh intention, niat di atas daun salam ini dan kita bakar, dia akan meresonansikan energi untuk semesta supaya bekerja dengan kemauan kita. Atau kita juga bisa tambahkan sigil. Biasanya aku tambahkan sigil ya. Kalau biasa aku menyembuhkan orang menggunakan asap dari daun salam ini, aku cukup bakar dia di atas api. Kita setting dulu arang. Ya, seperti ini. Kita taruh di atasnya sampai dia terbakar, atau dengan simpelnya kita bisa langsung bakar dia, tapi berhati-hati karena abu dan apinya mungkin saja besar. Aku akan kasih contoh. Ya, ini yang kita bakar. Tentunya dengan intention, aku membersihkan energi negatif yang ada pada pasienku, gitu ya. Kalau dengan ini kan air lisa, aku membersihkan energi negatif dan kesialan apapun yang ada pada hidupnya. Ya, baunya juga cukup khas ya daun salam ini, dan dia memiliki energi yang sangat baik untuk membersihkan ruangan di dalam rumah. Kita bisa bakar dia di tengah rumah dengan taruh saja dia di atas perapen seperti ini, biarkan dia terbakar di tengah rumah, gitu ya. Asapnya akan mengkeliring semua energi negatif, sakit. Zaman dulu orang tua kita juga sering menggunakan daun salam ini untuk membersihkan energi negatif atau hantu, semacam gitu. Kita bisa gunakan si daun salam ini sebagai cleansing, clearing, dan sebagai energi pembersih untuk di sekitar rumah kita. Selanjutnya yang biasa aku gunakan, ini sebenarnya cukup sulit dicari, tapi juga tidak terlalu sulit. Hanya saja harganya mahal. Ya, ini namanya white sage, tapi ini menggunakan lavender. Kalian bisa gunakan white sage saja. Kalau biasa aku bakar langsung begini, ya, karena memang aku butuhkan energi penuh. Tapi kalian bisa menghemat dengan menggunakan satu aja. Kalian potek sedikit, bakar, dan dia sama. Ya,
Wet sex ini berguna untuk mengundang energi positif, membersihkan energi negatif. Jadi biasanya wet sex ini akan membuat kita lebih tenang. Aromanya sangat wangi, bisa membuat kita channel ke frekuensi meditation ya. Dan membuat si pasien-pasien kita akan merasa channel, merasa tenang. Ya, wet sex ini juga bisa dipergunakan untuk memanggil entitas atau beings yang berenergi positif seperti angels atau beings yang lain yang kalian bisa panggil higher self kalian juga kalian bisa bangkitkan dengan si wet sex ini ya. Kalau kalian bakar seperti bundle ini nggak apa-apa, tapi cukup mahal ya. Satu bundle ini 200.000. Aku sarankan potek, jadikan dia small piece seperti ini dan bakar. Ini akan menghemat. Wet sex juga sebenarnya dipergunakan untuk shamanic, membersihkan energi atau penyakit-penyakit seperti flu, and then sakit-sakit otot gitu ya. Kalau kita memiliki masalah pada otot, kita bisa gunakan asapnya sebagai cleansing masalah-masalah di tension, atau kita juga bisa gunakan pada saat kita flu ya. Kita hirup saja asapnya begini. Ya, atau kita bisa masukkan air panas, taruh dia di dalam air panas, dia akan mengeluarkan minyak. Itu juga bisa membersihkan energi negatif sama dengan si pandan tadi di dalam rumah kita. Oke. Yang kedua yang ketiga yang biasa aku pakai, aku gunakan herbal yang berasal dari bunga-bungaan seperti rosebud dan lavender ini, ya. Rose sendiri dia akan menarik energi positif, which is itu adalah love frequency. Si lavender ini adalah manifestor. Jadi kita bisa bakar dia di atas prapen. Jika pasien atau teman kalian itu memiliki masalah dengan percintaan, ini akan membantu dia untuk achieving true love di dalam hidup dia. Ya, ini akan ngebuka sumbatan-sumbatan energi jodoh, sumbatan-sumbatan energi yang negatif. Tentunya dengan niatan sebenarnya. Apapun yang kembali lagi ke niat. Kalau kalian meniatkan ini untuk yang baik, maka energi negatif atau yang jelek tidak akan masuk. Tapi kalau kalian niatnya positif, otomatis kalian akan menarik energi positif. Baunya khas, tapi dia tidak everlasting seperti wet sex ini. Kalau wet sex ini kita bakar, wanginya akan lebih everlasting gitu. Oke. Yang ketiga, aku punya keempat ya. Aku punya ini kayu gaharu. Cukup mahal dan tidak disarankan untuk kalian membakarnya sering-sering karena ini sangat bakal membuat energi positif dan negatif berkumpul bersamaan dan kita sulit untuk mengenali. Aku sarankan niatnya harus jelas untuk membakar si gaharu ini. Ya, niatnya harus jelas. Kalau memang kalian membakar gaharu ini untuk cleansing, maka kalian akan mengundang energi positif dan menghilangkan energi negatif. Cukup ditaruh dia akan mengeluarkan asap dan bau yang khas. Ya, dan ini sangat kuat untuk penyembuhan. Kalau kalian memiliki masalah dengan jin atau beings ya, aku sebutnya energi negatif, ini bakal ngebantu untuk mengusir karena dia memiliki frekuensi di atas 400 Hertz. Ya, wanginya sangat khas. Dia memiliki minyak di dalam kayunya itu. Jadi dia bakal ngebantu kita juga untuk channel ke meditated state ya. So, setelah tadi kita gunakan gaharu, kita juga bisa gunakan tembakau. Ya, kita sering melihat orang-orang tua zaman dulu menggunakan tembakau untuk channel ke frekuensi tertentu untuk mengetahui apa yang sedang terjadi atau memanggil kodam yang katakanlah itu ya. Padahal sebenarnya ya kita juga bisa gunakan si tembakau ini untuk channel. Ya, tapi jangan sembarangan menggunakan tembakau karena dia memiliki efek psychedelic. Dia bikin penciumnya akan mabuk, ya. Tembakau itu memiliki efek itu. Jadi kita bakar seperlunya aja. Biasanya para peramal akan menggunakan tembakau ini sebelum dia reading. Jadi aku akan taruh di atas prapen. Jangan dihirup kalau kalian nggak mau merasakan energi psychedelicnya, kayak semacam high intense gitu. But this is very good aroma. Kalian bisa gunakan ini untuk channel, mencari inspirasi, menarik keberlimpahan juga. Kita bisa gunakan tembakau. Tembakau itu juga sebagai simbol kemakmuran di dalam rumah. Kita bakar setahun sekali, sebulan sekali. Jadi
mungkin kalian bisa gunakan teknik ini. Tembakau juga berguna untuk mengusir apa istilahnya itu kalau di masyarakat, penyakit yang sifatnya bala kayak COVID kemarin, semacam energi itu dia bisa menetralisir dengan tembakau ya. Tapi aku personally gunakan tembakau untuk channel ke divine frequency untuk tarot reading gitu. Yes, setelah tadi tembakau ada yang namanya resin ya. Resin banyak jenis, getah-getahan tuh banyak jenis. Kita buang dulu tembakaunya, berbahaya kalau dihirup. Kita punya resin ya. Resin ini terbuat dari getah. Ini getah. Banyak sih. Ada yang bilang dari getah damar, ada yang tapi whatever. Ada frankincense, banyak ya getah. Jadi cari aja resin yang memang memiliki bau. Kita akan campur resinnya. Kalau aku biasa aku campur, aku taruh. Resin ini dipergunakan untuk meng-cleansing energi negatif dan membersihkan semua penyakit, terutama penyakit yang berhubungan dengan mental, pikiran, ya. Dia memiliki warna yang khas. See? Kenapa dia nyala? Karena dia memiliki karena dia memiliki minyak ya. Jadi dia terdapat dibuat dari getah. Ya, jadi dia terbuat dari getah dan cenderung memiliki bau yang khas. Atau kalau kita di Indonesia juga sebenarnya ada yang namanya damar gitu. Ada yang namanya mungkin aku lupa. Tapi katakanlah frankincense, incense, menyan itu terbuat dari sama bahannya getah. Ya, ini cocok banget kalau kalian sedang flu, capek, merasa seperti ada energi negatif yang mengikuti. Tapi dengan niat tentunya. Kalau kalian tidak menggunakan niat, maka dia tidak akan berfungsi dengan baik. Selanjutnya kita bisa gunakan rempah-rempahan, termasuk di dalamnya ada cinnamon, ya. Dan kita akan green dia dengan mungkin jadi seperti halus seperti ini ya. Cinnamon berguna untuk menarik abundance. Biasanya aku akan hancurkan cinnamon ini bersamaan dengan cengkeh ya, pala semacam itu, star anis, dan aku akan bakar dia. Niatnya adalah menarik keberlimpahan, kesejahteraan di dalam rumah, dan dia memiliki bau yang khas. Cinnamon juga dipergunakan sebagai protection ya. Jadi kalau kalian ngerasa unprotected, kalian bisa kantongi cinnamon ini. Dia memiliki energy protection. Ya, kita bakar, kita misalnya teman kalian datang ngerasa feeling anxious ya, kalian bisa kasih aromanya ke dia dengan intention menenangkan dia, membersihkan diri dia, menghilangkan semua keraguan, ketakutan, dan memproteksi dia dari energi negatif, harmful energy. See? Oke. Dan yang terakhir, tidak terakhir, ini kita masih punya Palo Santo. Palo Santo kita juga bisa sebut dia sebagai Hollywood. Biasanya dia terdapat di Argentina, and then Peru juga. Tapi yang terbaik, resin yang terbaik dihasilkan di negara Peru. Palo Santo kita bakar dengan sangat mudah sebenarnya. Kita akan lighting dia sampai kemerahan, dan then dia menyala. Kita matikan apinya, ya kita matikan apinya, dan kita cleansing dengan niat membersihkan energi negatif dan memberikan orang tersebut ketenangan. Kenapa dia dibilang Hollywood? Karena entitas-entitas negatif takut dengan bau dan energi dari aroma Palo Santo. Kalian bisa kantongin ini juga sebagai protection dari energi negatif, ya. Dia akan memproteksi energi-energi negatif yang mungkin saja datang, atau tidak sengaja kita bersentuhan dengan energi tersebut. Dia akan memproteksi dan meng-cleansing. Ini juga bisa dibilang sebagai herbs yang sangat berguna untuk menenangkan mental. Ya, kalau kalian ngerasa anxious, kalian bisa bakar ini dengan intention untuk menenangkan mental kalian. Oke. Well, yang terakhir sebenarnya ini
agak sulit dicari tapi tidak juga terlalu sulit. Ini pohon cemara, tapi kalau kita di spiritual kita bisa namanya kita sebut adalah juniper. Juniper biasanya dipergunakan oleh shamanik untuk channel ke divine, memanggil energi positif, which is being yang kita sebut angel akan hadir untuk ngebantu kita mengachieve apa yang kita mau. Biasanya aku dapat yang kering, tapi kali ini aku ambil yang segar dan aku taruh di atas api. Biasanya baunya khas dan membantu kita untuk channel pada meditative state. Gitu. Jadi kita juga bisa gunakan untuk mengasapi rumah. Dan biasanya akan mengundang energi positif. Rumah kita akan di blessing oleh being dari langit. Gitu ya. Ini aku akan memberkati pasien-pasienku dengan Palo Santo, dengan bau juniper ya. Sebenarnya juniper itu termasuk dari keluarga cemara, tapi kalau bisa orang Indonesia ngomongnya cemara yang wangi. Well, guys, sebenarnya alam ini sudah menyediakan banyak hal ya untuk kita bisa gunakan energinya untuk kebaikan kita. So, ini tadi mungkin yang aku sampaikan, masih banyak lagi yang belum yang mungkin aku juga melewatkannya gitu. Jadi kalau kalian mau research untuk cari tahu lebih banyak lagi tanaman-tanaman yang mungkin aja bisa ngebantu kalian untuk cleansing dan grounding dan smudging ya. Ini adalah kegiatan smudging, mengasapi tubuh, mengasapi rumah untuk mengundang energi positif dan menghilangkan energi negatif, cleansing gitu ya. Kalian bisa searching aja, banyak masih tanaman-tanaman di luar sana yang mungkin akan berguna untuk itu. Yang penting adalah niatnya ya. Tanamannya bebas mau berbeda tapi niatnya tetap sama, cleansing ya, attracting energi positif, kalian akan mendapatkan energi positifnya. Itu saja mungkin dari aku. Kalau kalian ngerasa video ini berguna untuk kalian, silahkan like, subscribe, dan komen video apa yang ingin kalian tampilkan lagi, kita bahas apa lagi nanti, kalian silahkan komen. Thank you, namaste, salam kedamaian, bye bye.